Halo. Assalamualaikum, Yang. Iya, enggak, ini masih di jalan aku. Iya, maaf. Iya, maaf, Yang, tadi aku nggak sempat pamitan berangkat kerja. Aku soalnya nggak tega bangunin kamu. Ya tahu sendiri kamu kan kalau tidur udah pules banget gitu. Udah galon air jadiin bantal. Udah gitu tadi jam 5 subuh kan aku ceritanya mau bangunin kamu kan. Itu posisi kamu lagi ngemut jempol kaki. Ya aku nggak tega yang mau ngebangunin gimana, tidurnya lagi asik kan. Yang, iya, nanti sore kalau aku pulang kerja, kamu dandan yang rapih ya. Aku niatnya kan mau ngajak kamu jalan-jalan nanti. Ya kan aku kasihan ngelihat kamu kan, masa kamu di rumah terus, ya nggak? Ya aku sebagai suami juga pengen kita tuh jalan-jalan. Jangan sampai nih kamu nih, saking stresnya nonton film kartun kesurupan. Lebah mana seremnya film kartun. Makanya aku sebagai suami kan jadi merasa bertanggung jawab ya. Sombong amat. Kamu tahu sendiri, pas rumah kita mati air. Pas kamu mau sholat, akhirnya kamu tayamum kan pakai bedak jamur. Ya, sholat kamu kagak sah, muka kamu melepuh ya. Allah, kebangetan banget, heran aku nih. Iya. Ya udah, pokoknya nanti sore nih kalau kamu udah rapi, udah cantik, udah wangi, nanti kamu aku jemput. Kita akan tamasya ngelihat pohon makam keramat. Gimana? Ya enak kan, wisata spiritual. Dan nanti kamu di sana sekalian divaksin anti PA. Hah? Gimana aja kan? Ya udah, ikut aja udah kamu. Sayang, ini kalau aku perhatiin nih, kamu kan hobinya masak nih. Iya, aku kan sebagai suami, namanya suami kan ngedukung aja hobinya istri tuh gimana. Tapi aku salut loh, masakan kamu ini ada ciri khasnya, beda sama masakan-masakan lain. Aku pernah makan di restoran mahal, nggak ada yang punya masakan kayak kamu. Iya beneran, saking enaknya masakan kamu nih. Aku pernah makan masakan kamu itu Senin pagi, Jumat malam baru kelar tipes. Iya, saking istimewa masakan kamu kan. Jadi nyampe ke tulang aku. Beneran. Itu 5 hari dikit mampus kayaknya. Masak yang bener ya. Kamu inget gak dulu waktu kamu pernah masakin aku pepes ayam sesajen? Iya, itu pas aku makan enak-enak aja ya. Beneran pas aku makan enak gitu sampai aku kenyang. Tapi pas aku malam-malam aku nggak bisa tidur. Di dalam perut aku ada konser dangdut. Itu cacing pada nyawa ya. Kamu kebangetan aku pepes ayam sesajen. Itu akhirnya yang aku konsultasi ke rumah Pak Lurah. Iya, aku tanya ke Pak Lurah kan, Pak Lurah, jadi kemarin kan istri saya masakin saya pepes ayam sesajen, terus saya makan, malamnya perut saya sakit. Ini yang salah masakannya apa cara masaknya atau gimana nih Pak Lurah? Itu kata Pak Lurah yang sebetulnya semua masakan, semua makanan tuh nggak ada yang salah. Cuma Pak Lurah bilang katanya mendingan itu bini ditukar tambah sama aki bekas. Karena kebangetan banget masakin gua pepes ayam sesajen. Ya. Yang ngomong-ngomong kan kita sebentar lagi mau pemilihan RT nih. Kamu kira-kira mau milih siapa buat jadi ketua RT kita? Hah? Pak Sugiono? Jangan yang bahaya dia mah. Beneran, Pak Sugiono itu bininya banyak yang. Beneran, itu bini keempatnya aja baru lulus SD. Beneran. Jangan dipilih deh, itu mau jadi RT gawat. Aduh. Lagian yang, itu Pak Sugiono, silsilah keluarganya nggak jelas. Beneran, itu kalau kita telusurin itu nenek moyangnya sampai Abu Jahal dia. Beneran, makanya bininya banyak, ribet.
Itu jangan dipilih, udah yang begitunya. Lagian yang kalau milih pemimpin tuh harus yang bagus, yang amanah. Kalau bisa kita melihat dari bibit bebet buriknya. Jadi biar silsilahnya jelas gitu loh ya. Kan enak kalau di RT kita kan, misalkan ketua RT gang sebelah nih, siapa nih? Pak Juki bin Sultan, kan enak, kan nggak bagus silsilahnya. Jangan ini mah Sugiono bin Abu Jahal, waduh rusak. Bisa dipendal-pendalin itu masyarakat gawat ya enggak. Lagian nih yang kita itu kalau milih pemimpin, kalau bisa tuh yang agamanya bagus, yang paham sama hukum-hukum agama. Iya, jangan sampai ini mah nih kita milih ketua RT, boro-boro disuruh ceramah. Hah? Baca Iqra aja pales. Ya repot, warga bisa berantakan kita dipimpin. Iya. Yaudah yang gitu dulu ya, ini aku soalnya masih di jalan nih. Masih jauh aku lagi nganterin ini guru fitness ini mau ngajar ya. Gitu aja ya. Ayo udah yuk. Assalamualaikum. Mau dokter keluarga, nelfon dokter keluarga. Gak apa-apa ya Mbak sebentar ya, nggak pakai headset kok. Iya santai aja Mas. Halo, Assalamualaikum Bu dokter, ya ampun susah banget kita ketemu ini. Iya ini saya Bu, ini saya yang kemarin mau konsultasi itu. Iya Bu, kemarin saya ke klinik ibu dokter nggak ada, katanya lagi joget TikTok. Iya, makanya saya telepon ini. Jadi gini Bu, ini saya mau konsultasi. Tetangga saya Bu, tetangga saya itu dia kena serangan jantung Bu. Iya beneran Bu, ini kasihan banget Bu, kemarin Bu ngap-ngapan. Iya tetangga saya Bu, udah mukanya jelek kayak keset warteg, malah kena serangan jantung, hidupnya melarat Bu, kasihan Bu. Iya beneran Bu, ini Bu saya mau nanya nih ceritanya. Ini kan saya sebagai tetangga yang baik nih Bu ya. Saya sebagai tetangga yang baik, kira-kira saya boleh nggak nih ngadain serangan balik ke jantungnya Bu? Biar nggak tumbang itu jantung. Orang melarat diserang-serang. Iya. Iya dok beneran. Ini jadi katanya ini menurut cerita dengar-dengar tetangga saya itu sekarang ini jadi penyakitan gini. Gara-gara dulu tuh waktu masa mudanya dia itu seneng banget makan betis lumba-lumba. Dia jadi penyakitan gitu. Parah banget sekarang udah ngap-ngapan napas saya susah. Beneran. Itu tuh dia tuh kalau saya lihat mukanya tuh jadi kayak orang hidup ogah mampus ribet. Ini gimana? Apa kita suntik mati apa gimana? Saya juga bingung. Aduh. Iya beneran dok. Ini tuh dia jadi ngeribetin tetangga gitu loh. Ini kadang nih kalau setiap malam kan kita udah mau pada tidur nih dok ya. Begitu saya udah mau pada tidur, ini ada suara apaan berisik tetangga saya. Saya cek kan, saya ke rumahnya. Itu dok dia lagi napas pakai jempol kaki. Kan ribet banget dok, udah nggak bisa napas pakai hidung. Jantung gimana? Udah banget bener dok. Udah gitu Bu dokter, tetangga saya ini ekonominya lemah dok. Iya, mau makan aja susah. Kemarin itu dia tiap hari nih kalau mau makan siang doang nih harus malak anak SD. Ya ampun Bu dokter, kasihan banget. Udah gitu nih Bu dokter, di rumahnya kagak ada air pisan. Iya beneran. Dia nih ya udah kalau kagak mandi selama seminggu nih dia datang ke pasar malam. Ya ampun Bu dokter, tetangga saya mandi bola bawa anduk. Kasihan Bu dokter, abatin saya lihat. Udah lagi Bu dokter nih ya, dia cuma punya anak satu. Iya benar, sekarang nih anaknya udah sukses jadi bos ronda. Iya, tapi Bu dokter itu anaknya sukses nalantarin ibunya. Kagak pernah pulang Bu dokter. Iya beneran, kagak pernah pulang, ibunya ditelantarin, nelfon gak pernah. Itu anak belum pernah aja dikutuk jadi rengginang basi. Saya sebagai tetangga kan bosnya. Anak durhaka kayak begini.
Itu dok, akhirnya saya telepon tuh anak itu, si Bambang Sherlock. Halo, apakah ini dengan Bambang Sherlock? Oh iya betul, kata dia gitu. Hei anak muda, sesungguhnya ibunda Anda sekarang sedang melakukan gladi resik mati. Ibu Anda sedang sekarat, Anda enak-enakan di sana, jadi bos rendah. Itu si Bambang Sherlock, dokter, durhaka banget. Apa dia ngomong? Mohon maaf Pak, itu bukan ibu saya. Emosi, makin emosi saya. Ini bocah, kalau dia hidup di zaman maling kundang, udah dikutuk jadi batu ginjal Firaun. Keras hidupnya, ibunya ditelantarin. Astagfirullah. Itu akhirnya dok, dia saya nasehatin, beneran. Itu saya nasihatin si Bambang tadi. Udah saya keluarin semua itu. Dari doa tentang anak durhaka sampai doa nagih utang saya ajarin nih. Bambang Sherlock lewatan mata. Bu dokter, ngomong-ngomong katanya Bu dokter ini lagi nyari suami ya? Wah kebetulan banget. Ibu dokter mau nggak nikah sama abang saya, nanti saya kenalin. Beneran, abang saya orangnya ganteng batuk. Beneran, ganteng banget. Udah gitu orangnya tuh sabar dia kan. Kalau rumah tangga kan dibutuhkan suami yang sabar. Iya beneran. Saya tuh dok, seumur hidup saya dari kecil saya kenal abang saya. Kagak pernah sama sekali saya ngelihat abang saya marah-marah sama tiang listrik. Kagak pernah Bu dokter. Orangnya baik banget. Beneran. Itu saya pernah Bu dokter. Saya tuh kalau makan bareng sama abang saya nih, saya diajak makan ke rumah makan gitu kan. Makan sama abang saya. Itu Bu dokter, seumur hidup nih, kalau saya habis makan, kagak pernah disuruh bayar sama abang saya. Saya disuruh minum. Iya Bu dokter ya, masa langsung suruh bayar, keselak saya. Tapi habis minum saya disuruh bayar. Yaudah, gitu aja Bu dokter ya. Ini udah kelamaan ini saya nelfon ini. Ini juga saya masih di jalan kan. Saya masih kerja nih Bu dokter, jadi taksi online. Iya, saya masih di jalan ini lagi nganterin ibu-ibu mau pasang silikon hidung. Udah kan bisa nggak pasangin nanti kalian ke sana aja. Ya udah gitu aja Bu ya. Yuk, assalamualaikum. Ngomong Ana ngapain lagi? Oh iya, seperti biasanya Ana mau nelfon sohib Ana nih yang di Arab sana nih, yang hidungnya mancung, brewoknya sampai betis. Ini nih si Japra nih. Tutititut. Wow. Aduh, ya kopi golep salah. Aduh, salah mencet. Tutititut. Iya. Micet. Kok micet. Aduh, salah lagi. Tutititut. Japra. Ayo masuk. Nah, masuk nih. Halo. Assalamualaikum sohib Ana, apa kabar Jafra? Iya, ini Ana, Haji Sultan Juki. Iya harus pakai haji, nggak boleh sultan dong. Ana udah 2 kali pergi haji. Sohib gimana sih? Sombong amat. Iya, Ana udah 2 kali pergi haji. Ya ke Mekah semua, masa ke Tambun? Nanti gimana sohib Nih, Ana kalau pergi haji, ente tahu. Sultan nih kalau pergi haji, itu rombongan yang nganterin Ana ke bandara. Ini sampai 15 kecamatan. Beneran. Itu ente tahu nggak? Dari mulai Pak Camat sampai maling jemuran ikut nganter. Coba pikirin sama ente. Lagi pula sohib. Ana Sultan, Haji Sultan, tiap kali mau ke Mekah pergi haji atau mau keluar negeri lah, Ana selalu pakai pesawat pribadi, nggak pernah pakai pesawat biasa. Ya iya, kalau pesawat biasa terlalu ramai sohib. Ini Ana kemarin belum lama ini beli pesawat pribadi langsung made in Arab, bikinan orang Arab. Iya beneran, kalau pesawat Arab itu yang naik hidungnya harus mancung-mancung semua. Beneran. Kalau hidung pesek model kayak ente nih, baru naik tangga, baru buka pintu, udah dijorogin ke empang tinja. Agak jadi ke Mekah ente. Pesek.
Sohib, ini ana kan haji udah 2 kali nih. Ini ana pengen haji ketiga kali nih. Nanti kalau ana ke Mekah kira-kira ini mah ya, ente kan orang melarat, pengen ana beliin oleh-oleh apaan? Oleh-oleh Sultan. Apaan? Onta geprek. Mana ada onta digeprek-geprek? Macem-macem aja ente. Kagak aja onta digeprek-geprek. Paling ana bisa bawain ente nanti kadal gurun penyet, mau nggak? Bangetan ente onta digeprek-geprek. Aduh, Sohib mana? Tapi ana serius ini Sohib. Beneran. Ana kalau nanti pergi haji yang ketiga, ana akan bawain ente oleh-oleh yang spesial. Minyak wangi dari Arab, dari Timur Tengah. Beneran, ini minyak wangi bukan sembarang minyak wangi. Apalagi buat ente orang-orang melarat yang hidungnya vesek. Ini minyak wangi, khasiatnya kalau ente semprotin di ketek, itu jempol kaki ente bisa berewokan. Bagaimana kurang paten? Belum lagi, ente kan jomblo lafuk nih. Ya ane tahu lah ente itu kalau dandan, begitu bedakan bedak 5 kilo, kulit disuntik-suntik putih. Ente nggak sekalian, ente kumur cat tembok aja biar putih. Cuman banget ente. Nih ente Sohib, ente daripada nih dandan setengah mati, hidung dimancung-mancungin, dandan lama-lama cakep kagak, pesek mulu. Ente pakai aja minyak parfum dari ane tadi, Insya Allah ente akan lebih cantik, lebih ganteng muka ente, oke? Siap Jafra. Dulu pernah ada jomblo lafuk kagak kawin-kawin, kagak dapet jodoh. Udah diobral second kagak laku-laku juga. Nih beneran. Begitu ane kasih parfum Arab ini dari Timur Tengah, ane kasih itu parfum dipakai sama dia. Itu nggak nyampe 2 hari, bininya langsung 4, bonus anak 10 lusin. Coba, paten. Mujarab ini saking Arabnya. Ini kayaknya ane nggak bisa lama-lama nelfon ente. Iya, ini ane kebetulan ane lagi ada di Majang Korea. Ini tempat makan enak. Ente kapan-kapan nanti kesini. Ada di Kota Karawang nih. Ini tempat kalau ente makan di sini, muka ente bisa kinclong kayak opah BTS. Namanya juga Majang Korea. Ente jadi kayak orang Korea nanti. Dulu pernah ana punya tetangga umur 90 tahun aki-aki. Ana ajak makan ke sini ke Majang Korea. Ente tahu nggak? Baru minum air putih doang, besoknya nikah sama perawan semok. Gimana kagak manjur, Kan ente kesini datang. Ya udah, Sohib Jafra. Yang penting ente sering berkabar sama ana ya. Kita udah dulu nelfonnya nih. Ente sering-sering berkabar sama ana. Ente tahu nggak? Kalau ente sekali aja nelfonan sama ana nih, nelfon ngobrol begini, itu kadar kemelaratan ente bisa berkurang 50%. Saking sultannya ana, jadi ente ketularan aura kesultanan haji sultanan ana. No! Sohib ana lupa tadi ngasih tahu. Di rumah ana tuh pelihara kucing. Iya, kucing ana ini kalau makan minumnya itu pakai susu onta. Beneran. Ini kucing ana jadinya belum umur 2 tahun udah jago masak nasi kebuli. Dagang besok-besok. Paten kucing sultan. Udah gitu aja teleponan. Makin ngaco ana ngomong kemana-mana ini. Nanti sehat-sehat aja Jafra. Ayo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum bang. Lama banget lu ngangkat telepon lu. Apa kabar bang? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong lagi di mana ini lu nih? Lagi di masjid. Buset, gaya banget lu. Mau maling sendal wudhu lu ya? Parah banget lu. Tempat ibadah masih lu malingin juga lu bang. Nih bang, nih mah gua kasih tahu aja nih, gua sebagai ade nih ya. Gua kasih tahu nih lu. Orang yang suka maling itu azabnya bang paling ringan nih. Dia nanti kalau dapat bini
Itu bini itu berewokan sampai betis. Seriusan lah gua. Lah makanya lu hati-hati bang, jangan maling-maling lu. Barang. Iya. Nih bang, kemarin ada temen gua, dia itu selama hidupnya tukang korupsi. Beneran, orang tuanya dikorupsi, gurunya dikorupsi, temennya dikorupsi. Itu pas dia meninggal bang, itu dia kagak dipocongin, tapi dia dibungkus pakai daun pisang. Ini beneran bro. Itu pas dia mau dimakanin, pas dia udah masuk ke liang lahat tau. Baru aja 5 menit dia masuk ke kuburan, itu kuburan udah bau pepes ayam. Ayo lu, lah, gue sebagai temennya kan bingung, ya nggak? Gue tanya kepada Pak Ustadz, ya nggak? Pak Ustadz, ini kenapa kok kuburan teman saya baru ditinggal sebentar udah bau pepes ayam? Itu jawaban dari Pak Ustadz sangat membingungkan gue bang. Pak, kata Pak Ustadz begini, Dek, teman kamu yang tadi baru dimakamkan, itu kan selama hidupnya tukang korupsi. Sekarang, itu malaikat tau nggak? Kalau gitu ngelihat dia, udah langsung jadi apa? Pepes bangkai saus tiram. Habis perlu di dalam kuburan langsung dipepes lu. Bang, katanya dengar-dengar lu mau divaksin ya? Hah? Iya kan, zaman sekarang kan kita kan harus divaksin bang, biar kita nggak mudah kena virus. Tapi kalau gue pikir-pikir sih, namanya penjahat mah mati lama bang. Ini disuruh tobat dulu lu, kagak semudah itu lu main mati-mati aja lu, tobat dulu yang lama. Iya, panjang umur lu mah bang, nggak usah divaksin udah. Sombong amat. Gue mah kagak kebayang nih bang, lu kan suka maling di masjid nih. Ya lu kan, iya gue tahu lu suka maling lu. Lu lagi maling di masjid terus lu mati. Ayo lu gimana lu? Tuh tahu nggak siksanya ntar lu di neraka, dikeroyok lu. Kagak 1 2 itu malaikat. Ya angus lu deh, keroyok tapi bandel banget sih gue bilang lu. Nih bang, gue ngomong-ngomong soal vaksin. Nih gue sebagai orang yang paham betul nih soal vaksin, gue wajib nih ngasih tahu ke lu. Ya lu jangan ngeremehin gue. Gue dulu pernah 10 tahun lu kerja di rumah sakit. Lu tahu kan? Ya, iya dari tahun 2010 sampai 2020 gue kerja di rumah sakit. Ya kan? Gue dulu ditempatin di bagian divisi meracik bang. Ya seriusan, itu tahu nggak lu? Gue tuh zaman kerja di rumah sakit, gue meracik dari mulai meracik bumbu kacang sampai terasi gue racik, bisa bikin awet muda. Lah kan gue dagang ketoprak di kantin rumah sakit. Jangan seudah dulu apa gue juga. Bang, ini ngomong-ngomong soal virus nih ya. Kan kita akan divaksin kan untuk kebal virus. Ini kalau kata orang tua zaman dulu ini menurut penelitian, yang namanya mengatasi virus itu harus sama virus lagi bang. Iya seriusan gue. Jadi nih ya, nih gue kasih tahu nih tips ampuh biar lu nggak kena virus. Kalau lu tidur malam hari, lu bangun pagi-pagi, ya. Nah sebelum matahari terbit, lu ke depan rumah, ya nggak? Lu bawa segelas air, bawa gelas, lu ke depan rumah, lu langsung ciduk air got, lu minum segelas air got. Ya ini bener bang, gue serius. Jadi ini melatih organ tubuh lu mengenal racun sejak dini. Jadi lu nggak bakalan kena virus karena lu udah mati duluan. Emang blow on dulu dari tadi gue bilangin juga. Banget lu bang. Bang, ini teleponnya udah lama banget, gue masih ada kerjaan soalnya. Gue nggak bisa lama nelfon ya. Iya, ini gue masih nganterin ini. Ini mau buang ari-ari kucing gede banget gue. Iya makanya nggak bisa lama gue nelfon. Ya udah ya, gitu aja bang ya. Ayo, assalamualaikum. Ayo, mantep. Jadi maaf nih mbak, lama nih teleponan nih jadi banyak. Telepon dulu bentar. Tuti tati tut.
Ini nyambung nih langsung. Halo, halo. Sedot WC lagi. Kenapa saya keren banget nyambung sedot WC? Nah, nyambung udah nih. Halo. Assalamualaikum, Citizen. Iya, teman Ana Sohib ini udah lama banget Ana nggak nelfon ente. Ente gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau Ana sehat. Iyalah. Ana itu selalu sehat. Soalnya Ana setiap hari selalu bangun pagi. Ana kalau bangun pagi itu sampai-sampai ayam tetangga Ana bangunin buat kukuroyok. Bangun pagi apa Ana Citizen? Jangan sembarangan ente. Iya. Citizen, ini Ana kasih tahu buat ente. Bangun pagi itu bagus buat kesehatan. Beneran. Peredaran darah lancar, muka jadi cerah, muka jadi ganteng. Lihat muka Ana. Ana setiap hari bangun pagi, muka jadi ganteng. Glowing Ana. Ana nih, kalau Ana lagi cemberut aja nih, muka ganteng Ana lagi cemberut, itu mama komplek alisnya bisa ditato naga. Saking gantengnya muka Ana. Beneran. Ana pernah. Ana tengah malam, Ana senyum-senyum sendirian di bawah pohon mangga. Ente tahu nggak? Itu suster ngesot sampai lari nyamperin Ana. Udah kagak ngesot lagi. Saking gantengnya Ana. Berkah apa bangun pagi, Sohib. Oke. Coba ente perhatiin lagi kalau ngaca. Lihat jidat ente tuh. Jidat ente berminyak banget. Kayak mendoan sisa. Lihat makanya ente kagak percaya mulu sama Ana ya. Coba ente sedikit dandan, Sohib. Jangan sampai nih gara-gara muka ente berminyak, cemberut kayak dompet tanggung bulan, ente bisa ada kemungkinan untuk terkena azab kubur Indosiar. Bayangin ente mau matinya dikubur ke tabung gas. Mikir ente Sohib, Citizen. Sohib, ente udah bangun tidur susah, bangun tidur siang mulu, sholat subuh kagak pernah, sholat yang lain apa lagi? Ente kalau nanti tiba-tiba ada dajjal di depan mata ente mau ngapain ente? Mau minta fallback? Yang bener aja ente. Itu dajjal bukan seleb TikTok. Banget kan ente nih Sohib, jangan sampai ente jadi followersnya dajjal. Udah muka jelek masuk neraka. Ampun Sohib Citizen. Sohib, ini ente maksiat tiap waktu. Suruh sholat ogah-ogahan, sholat subuh ogah, sholat yang lain apa lagi? Ini zaman masih enak Sohib, 2021. Dajjal masih pada ngopi. Ente kebayang kalau ente maksiat mulu, sholat kagak mau, jangan sampai itu dajjal bisa motong jalan lewat Cipali. Nah mampus kita semua. Pikir sama ente. Ini mana sebagai teman cuma nasihat doang Sohib, Citizen. Bener. Azab kubur buat orang yang kagak pernah sholat subuh. Ini azab yang paling ringan. Itu kalau nanti dia meninggal, kurung batangnya pakai gerobak dangdut. Beneran aneh. Dikubur kagak ente disawer mayat. Mau ente? Contohnya aneh Sohib. Aneh Sultan fulus banyak, rajin ibadah, suka menolong. Kemarin belum lama ada tetangga aneh kagak punya duit, jual ginjal. Lah kan aneh Sultan fulus banyak. Aneh beli itu ginjal dua-duanya. Lah besoknya mampus tetangga aneh. Dua-duanya ginjal anak borong. Aduh, sayang banget itu bocah. Allah kasih kita badan sehat, pikiran sehat, malah maling kutang janda. Pikir ente. Contoh kayak Ana punya rasa malu yang tinggi banget sama Allah. Ana pernah lagi jalan-jalan di kebun-kebun di Arab. Begitu Ana lihat ada pohon putri malu. Putri malu kalau di Arab semuanya pakai hijab.
Kagak ada putri malu di Arab pakai tank top, kagak ada. Beneran aneh. Terus ana deketin itu putri malu. Begitu udah deket, ana pegang itu putri malu. Ente tahu nggak apa yang terjadi? Itu ana yang kuncup. Putri malu kagak kuncup, ana yang malu. Habis megang-megang belum halal mana. Aduh, Siti Sor. Ngomong-ngomong, nenek ente masih jadi geng motor? Aduh, nenek ente udah tua masih banyak gaya, kulit udah keriput, segala pengen ditato panda. Supar ente, ha? Kasih tahu nenek ente, Sohib. Dunia itu sementara, akhirat selamanya, Sohib. Jangan sampai di dunia kebanyakan gaya, begitu di akhirat jagain parkir. Pikir mente nih, ya. Yaudah, Sohib. Udah dulu ya, Siti Sob. Ini dari tadi kelamaan ane nelfon, capek juga ane. Iya, nih ane pesen terakhir sama ente. Ente, selama ente hidup, kalau makan makanan yang halal-halal aja. Jangan segala kecoa bunting jadiin pepes. Kagak berkah ente hidup, haram ente nggak boleh menjijikan itu makanan. Contoh kayak ane, Sohib. Ane jangankan makanan haram. Ente tahu gak, Sultan kalau makan jengkol di Arab sana, itu baru nyampe usus buntu, jengkol langsung putar balik. Udah tahu buntu, ditilang mampus ente. Jengkol parah banget Siti. Udah gitu aja ya, Sohib. Udah dulu nih. Assalamualaikum.